selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga kabar kita juga kabar baik dan sehat hari ini. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita undang Tuhan hadir dalam hati kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dalam segala kegiatan kita hari ini. Maka seperti biasa, silakan berdoa dengan membaca atau mengungkapkan dalam hati lewat teks doa berikut ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan Oke, kita masuk ke penjelasan tentang gereja yang bersaksi atau martiria. Kita lihat ketika saya misalnya menyampaikan tema ini, biasanya saya akan selalu menyanyikan satu lagu ini yang sangat sesuai dengan tema ini. Tapi karena kita dalam pembelajaran daring, maka kita hanya melihat teksnya saja. Kita lanjut ke pembahasannya. Kita sering mendengar kata saksi. Saksi menjadi hal yang sangat penting ketika kita mendapatkan satu masalah atau ketika kita memberikan sebuah kesaksian tentang benar atau tidaknya, maka kita membutuhkan seorang saksi. Saksi nanti fungsinya untuk menguatkan apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita permasalahkan, maka mereka tentu akan menjadi penolong bagi kita. Kemudian saksi menunjuk kepada pribadi yang melihat secara langsung, mengalami, mengetahui hal atau masalah itu. Maka tentu dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, walaupun memang bisa terjadi orang bisa dengan sikap yang tidak layak mengambil saksi yang palsu, mungkin untuk menguatkan apa yang akan dikatakannya walaupun sebenarnya salah atau kebohongan. Maka di sini yang kita harapkan adalah saksi yang sebenarnya, yang melihat, mengalami, dan mengetahui hal atau masalah. Kemudian kita lihat arti dan makna menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus berarti mengalami dan mengetahui sendiri tentang siapa itu Kristus dan menyampaikannya kepada orang lain. Tentu kalau ditanya apakah kita pernah hidup bersama, hidup secara langsung dengan Yesus, tentu tidak. Itu dialami oleh para rasul zaman dulu. Tetapi apakah kita pernah mengalami kedatangan atau kehadiran Yesus? Secara fisik tentu tidak, tapi secara rohania, secara batinia pasti pernah mengalami. Mengetahui sendiri tentang Yesus bukan hanya lewat melihat, tapi juga bisa lewat membaca kitab suci, siapa itu Kristus. Dan inilah yang akan menjadi bentuk kesaksian kita. Apa yang kita alami tadi, apa yang kita ketahui tadi, kita bagikan, kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian hal ini sudah dilakukan oleh gereja sepanjang masa, mulai dari zaman para rasul hingga saat ini. Dan para rasul lah yang betul menjadi saksi yang sesungguhnya, saksi yang bersama hidup dengan Yesus, saksi yang bertemu secara fisik dengan Yesus. Dan kesaksian itulah yang kita lanjutkan hingga saat ini. Kemudian isi dan sasaran atau tujuan kesaksian. Pertama kita lihat isinya. Isinya adalah pasti berkaitan dengan kehidupan Yesus. Siapa itu Yesus? Kemudian pelayanannya ketika dia masih berkeliling di Yerusalem. Kemudian wafat, kebangkitannya. Dan tentu yang terakhir adalah tentang
Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Inilah isi kesaksian kita, dan pada intinya berpusat pada pribadi Yesus itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran kesaksian. Sasarannya adalah umat beriman. Kalau kita berbicara tentang umat beriman, pasti lingkup kita masih orang yang percaya atau mengakui Kristus. Kemudian sasaran berikutnya adalah orang kecil atau besar. Orang kecil atau besar bukan secara fisik maksudnya di sini, tapi lebih kepada situasinya, misalnya orang yang menderita, orang yang miskin, orang yang tertindas, dan lain-lain. Kemudian orang besar adalah orang yang kaya, mapan secara ekonomi, atau nanti para pemilik harta, pemilik modal, atau juga nanti para penguasa yang duduk di bagian pemerintahan. Kemudian segala bangsa. Maka sebenarnya tujuan kesaksian itu bukan terbatas kepada orang beriman tadi atau orang yang sudah mengakui Kristus, tapi ke seluruh manusia, ke segala bangsa. Dan di sini nanti kita bisa memberikan kesaksian itu lewat perbuatan nyata kita, lewat sikap yang baik kita. Jadi tidak hanya tertuju kepada yang seagama dengan kita, tapi juga kepada semua orang. Kemudian berikutnya tujuan kesaksian. Yang pertama, agar orang mengenal Injil. Jadi isi Injil itu sendiri adalah tentang Yesus, dan Yesus sudah melakukan kebaikan dalam Injil, dalam arti dalam cerita Injil itu Yesus telah melakukan kebaikan, dan kebaikan itulah yang mau kita bagikan kepada orang lain. Kemudian tujuannya juga adalah percaya akan kebaikan Allah. Jadi kebaikan yang sudah saya alami dari Yesus itu sendiri, dari Allah itu sendiri, itulah kita bagikan, kita sampaikan kepada orang lain. Dan berikutnya adalah tujuan kesaksian itu yang utama juga menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman hidup. Dan pedoman hidup itu bukanlah harta dalam arti harta duniawi, baik uang, baik materi dan lain-lain, melainkan kesatuan dengan Allah. Maka inilah kesaksian itu yang akan kita sampaikan. Pegangan hidup bukan harta, tetapi kesatuan dengan Allah. Kemudian memberikan contoh bagi yang lain. Contoh ini tentu lewat perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan baik kita. Kemudian bentuk-bentuk kesaksian itu sendiri adalah yang pertama melalui kata, lewat kata-kata yang bisa kita sampaikan. Jadi kata-kata yang menguatkan, menghibur, atau memberikan kesegaran pada orang lain. Kemudian perbuatan, tindakan nyata, tingkah laku kita, tentu tingkah laku yang baik juga, yang seturut teladan Yesus sendiri. Kemudian melalui simbol atau penggunaan simbol, pemakaian tanda-tanda, seperti misalnya ketika orang menggunakan salib, baik itu misalnya salib yang ada di rumah kita, yang biasa lewat kalung, dan lain-lain. Tentu kemudian yang hampir sama juga adalah membuat tanda salib di tempat keramaian, baik itu di restoran dan di tempat lain. Kita berani membuat tanda salib, juga bentuk kesaksian. Kemudian misalnya menggunakan rosario, khususnya misalnya bagi Katolik. Walaupun sekarang bukan hanya Katolik yang menggunakan rosario, sangat banyak yang bukan Katolik juga sekarang sudah banyak menggunakan rosario. Kemudian melalui darah atau martir. Ya, jadi contoh pilih yang kita lihat itulah salah satu bentuk atau contoh dari para martir itu sendiri. Mereka rela memberikan nyawanya, mereka dipaksa untuk tidak mengakui Yesus itu, tapi mereka tetap yakin dengan kepercayaan itu. Akhirnya risikonya mereka harus dibunuh, dibakar, digantung, dan lain-lain. Kita bukan diminta untuk seperti mereka mempertaruhkan nyawa pada
zaman sekarang bukan di situ letaknya, tapi lebih kepada bentuk-bentuk atau perbuatan-perbuatan yang menyerupai martir, baik itu tindakan kita, baik itu perkataan kita. Itu juga sudah bagian dari tugas gereja untuk bersaksi. Maka kita harapkan bahwa kita juga menjadi martir-martir yang hidup, yang memberikan kesaksian yang baik, tindakan-tindakan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian tema ini, semoga bermanfaat. Tentu tambahlah pengetahuanmu lewat pendalaman baik dari internet, dari buku-buku tentang materi ini. Maka sekian untuk tema ini. Terima kasih. Shalom.